bukan tutorial loh. Gue pilih dulu kayu-kayu yang lumayan kering karena di sini bocor kebetulan ya. Baru Senin besok mau dibenerin. Nah ini kan dapur udah lama banget ya, udah usang. Aduh. Ini dapur udah lama nggak dipakai, sehingga bocornya di mana-mana. Atapnya udah tidak layak. Aduh. Jadi Senin besok itu rencana baru mau benerin dapur, mau dibongkar, diubah sedikit susunannya supaya pakai juga enak. Kayu bakar ini ngingetin gue sama masa kecil gue dulu waktu di kampung. Gue kalau pas lagi liburan sekolah itu selalu pulangnya ke rumah nenek kan, bukan rumah kakek tapi rumah nenek. Biasa kalau di kampung kan masih begini ya dulu. Nah, jadi gue mengalami hal seperti ini nih di masa-masa kanak-kanak aja. Kalau sama orang tua gue kan udah pakai kompor minyak, terus kemudian berubah jadi beralih ke gas. Apalagi semenjak gue merantau, remaja gue udah merantau, udah nggak ketemu lagi begini-beginian. Sesekali aja ketemu juga itu di kampung-kampung. Kalau gue lagi ya pas udah kerja gue suka ada kerjaan syuting ke daerah-daerah, masih nemuin, tapi nggak ngalamin, hanya ngeliat. Nah selama di sini gue kembali mengalami dan ini gue nikmatin. Gue suka banget kan bikin begini. Ya saatnya kita bikin api. Gue nggak tahu ini berhasil apa enggak, karena biasanya gue minta bantuan minyak. Waktu minyak tanah. Sekarang minyak tanah sudah langka. Gue ada beberapa waktu terakhir ini nggak ada minyak tanah. Ya ginilah suasana hidup di tengah hutan, menyendiri dari kebisingan kota. Di antara banyak pilihan, ya salah satunya melakukan hidup kayak gini, pilihan gua. Orang-orang seperti gua ini nggak banyak, tapi di zaman sekarang ya, di zaman sekarang yang semuanya serba instan, serba terfasilitasi, enggak sih. Istri sama anak-anak gua aja nggak bisa jalanin. Bukan mereka orang manja, bukan. Ya banyak faktor lah ya. Makanya gue juga maklum sebenarnya sama kawan-kawan yang bilang bahwa gue ini orang aneh. Ya wajar, karena memang di kehidupan zaman sekarang orang yang memilih kayak gue gini sedikit. Jadi aneh di antara orang banyak. Bukan gue menolak peradaban baru, bukan. Gue mengikuti peradaban baru. Tapi secara moralitas, peradaban itu kan harus dikawal dengan moral kita gitu. Dan moral itu adanya di isi kepala kita, dan kepala kita isinya ilmu, pengetahuan, wawasan, bahkan kebiasaan sosial. Nah kalau sudah salah di kepala kita, maka peradaban baru ini juga akan jadi salah. Ya rezeki kan nggak kemana ya. Cara kita memberdayakan akal pikiran, memberdayakan pengetahuan dan wawasan, itu yang diuji sekarang. Di tempat ini gue diuji apakah ilmu yang gue miliki, wawasan yang gue miliki bisa menafkahi keluarga gue. Nah untuk perlindungan gue pribadi sebenarnya
melakukan hidup dengan cara kayak gini ini sama seperti gue sedang bertafakur. Wah, bahasa gue tinggi banget. Berintrospeksi lah. Gue mengintrospeksi kehidupan gue dari masa ke masa. Ini tempat yang baik buat menguji mental, menguji kesabaran, tingkat emosional kita seperti apa ya, justru tempat ini. Walaupun gue sudah niatkan, tempat ini akan gue jaga, akan gue rawat, gue berdayakan semaksimal mungkin. Tempat mencari nafkah, sumber inspirasi, sumber pertemanan, membangun networking, hubungan baik dengan semua makhluk. Pekerjaan gue akan gue rintis di sini. Kebetulan malam ini udara dingin banget karena udah 3 hari terakhir ini kan memang hujan terus seperti berhenti ya. Sebenarnya yang asik bakar api unggun ini di halaman, di atas batu-batu itu yang sudah gue set jadi studio podcast, atau paling nggak di depan, atau di depan studio gue, keren tuh. Cuma karena ini hujan, nggak deres ya, gerimis lah ya, umumnya orang bilang. Gue milih di sini aja. Nah, kalau di luar kan pasti hujanan juga gue. Malam-malam di hutan gini, suasana kayak gini enaknya nembang ya. Yen eng tawang ono lintang cah ayu, aku ngenteni seliramu. Nggak tahu lagi gua. Mumpung hidup masih dipercaya sama Allah, gue berusaha untuk manfaatin sembari merenungi apa yang sudah gue lakukan di dunia, pantas nggak gue bawa pulang ke akhirat. Karena apa yang gue lakukan ini kan bisa jadi memberatkan langkah gue, menyempitkan kubur gue. Ya mudah-mudahan aja lah. Doa anak istri gue selalu, semoga ayah baik-baik saja di sana. Banyak ngaji, baca kitab-kitab suci, sholat jangan tinggal. Terima kasih ya Ma, terima kasih anak-anak. Kalian the best, orang-orang terbaik. Terutama buat ibu gua ya, di kampung halaman di Lampung. Terima kasih ya Ma, udah ikhlas melahirin aku, besarin. Bahkan dalam kondisi aku nakal pun Mama selalu ngedoain aku baik-baik. Buat Papa di atas sana, semoga lapang kuburmu, semoga jalanmu pulang ya Pak ya. Anak laki-lakimu ini cuma bisa ngedoain aja. Justru aku yang minta maaf, terlalu banyak salah dan dosa yang aku buat Papa. Malah mungkin aku sengaja. Sekarang ketika Papa sudah nggak ada, penyesalan. Jadi kalian yang masih punya orang tua komplit, pikirkan di saat orang tua kita nggak ada. Semoga kelakuan kita sama orang tua, perilaku kita sama orang tua, nggak kemudian diikuti sama anak-anak kita, memperlakukan kita sama seperti kita memperlakukan orang tua.
Oh ya, buat kalian yang hidupnya nggak bisa lepas dari gadget, maksudnya chattingan tiap hari, medsosan tiap hari, tiap detik, jangan coba-coba deh main ke sini, apalagi bermalam. Sinyal di sini bagus, cuma nggak elok. Menurut gua nggak elok. Tempat seperti ini harusnya jadikan perenungan. Ngapain jauh-jauh bela-belain nginep main ke sini kalau hidup kita isi hanya untuk kembali lagi ke dunia maya. Perlu hari ini kita dunia maya, kita bergaul ke seluruh dunia, lihat info-info itu perlu banget. Tapi jangan kemudian hal kayak gitu merampas seluruh hidup kita selama 24 jam per hari. Karena alam ini pasti mereka merindukan untuk bercanda dengan kita, bercengkrama, untuk kita belai daun-daunan, pohon-pohonan itu. Alam ini perlu juga kita sayang-sayang. Jadi kalau kesini nggak perhatian sama seperti sama itu, nah sama lingkungan itu sama ketika kalau kalian laki-laki punya istri tapi nggak pernah pulang ke rumah, nggak pernah membelai istri. Gua kan juga pulang ke rumah biar katanya gua di sini tetap seminggu sekali gua pulang. Walaupun usia sudah tua ya, tetap namanya kasih sayang, kehadiran kita di tengah keluarga itu dibutuhkan. Udah banyak juga sih telepon, chatting dari kawan-kawan, terutama yang di Jakarta ya. Kawan-kawan gue yang paling banyak kan di Jakarta. Wah, asik nih di tempat Pak Nyang nih. Gue nanti selesai PPKM gue mau ke Jogja deh, bermalam tempat lu. Monggo silahkan, gue jawab gitu. Tapi endingnya gue tambahin, tapi lu harus siap dengan keadaannya. Di sini satu yang pasti nggak ada Dunkin Donut, nggak ada fried chicken kan? Di sini adanya tumbuh-tumbuhan. Lo harus berusaha menjadi vegetarian. Ini mudah-mudahan Senin depan nih, ini kan hari Senin malam Selasa sekarang. Minggu depan ini mau diperbaiki, mau dibongkar dulu, diperbaiki, tiang-tiangnya mau diganti karena udah lapuk semua, atapnya mau diperbaiki. Mungkin akan gua rubah sedikit posisinya, bentuknya, sama tata ruang. Karena di tempat ini, di camp film ini, gue jadikan studio post pro. Gue nerima job, siapapun yang perlu jasa gua bisa by Google Drive, gua akan kerjain PR-nya. Jadi ini post pro camp film ini sekaligus tempat workshop. Gua akan banyak menerima adik-adik, anak-anak yang mau belajar tingkat dasar dulu lah ya, karena gua masih sendiri. Gua belum berpartner sama kawan-kawan gua yang lebih ahli pasti. Jadi tingkat dasar dulu workshop di sini, nyantri mondok lah barang 5-7 hari dan akan gue fasilitasin. Tapi ya fasilitas yang ada di sini maksudnya. Terus kemudian ini juga akan gue buka kenapa dapur mau direnovasi. Gue minta sama Om Boy untuk merenovasi dapur ini karena gue juga akan bikin house kopi di sini. Jadi bukan kopi shop ya, karena gue bukanya nggak tiap hari dan nggak tiap saat. Gue akan layani tamu-tamu kawan-kawan yang konfirmasi 1 hari sebelumnya. Gue mau ngopi tempat lu nih, atau gue makan siang, makan malam, makan pagi, ya monggo sehari sebelumnya konfirmasi, gue akan layani. Yang pasti di sini nggak punya menu, gue nggak sediakan menu, tergantung dari order aja. Jadi kalau konfirmasi ke gue itu order maunya apa, gue akan masakin, akan siap. Kalau ngopi di sini nggak sekedar ngopi aja. Kalau kalian datang berdua, bertiga, nggak ada kepentingan lain, nggak ada mau rapat, nggak ada mau pinjam tempat, hanya sekedar nikmatin kopi aja, senang-senang, pasti akan gue libatin dengan kesibukan gue. Gue ajak bikin konten, gue ajarin bagaimana audiovisual, bikin karya video. Itu bonusnya. Lu kalau ngopi di sini pasti dapat bonus. Gue kasih bonus lah, belajar. Karena harga kopi yang gue tawarkan di sini juga bukan kopi angkringan ya.
makanya sayang aja kalau kesini cuma sehari sebentar sejam sayang.